Boleh jelaskan ayat mana yang menunjukkan kalau makan babi masuk neraka? Menabung boleh, hemat boleh, tapi jangan terlalu pelit sama diri sendiri, apalagi soal makan. Nanti kalau Tuhan mencabut nikmat sehatmu, uangmu hanya habis untuk membayar jasa orang lain. Nikmati sehatmu. Betul apa betul? Boleh jelaskan ayat mana yang menunjukkan kalau makan babi masuk neraka? Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentunya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Adonai Yesus Hamasyah, orang yang beriman kepadanya, dan paling penting adalah kita sudah menemukan jalan kebenaran. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah yang membuat kita sukacita, kita hebat, kita luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta channel Habaget, di sebuah artikel thisway.id, di situ ditulis, Gus Miftah bilang ada orang Islam yang ikut makan babi diam-diam. Babi harus Kristen, kurma harus Islam. Ini judul yang membuat saya tertawa terbahak-bahak ketika membaca di artikel thisway.id, Bapak Ibu. Bagaimana tidak? Gus Miftah berkata, ada orang Islam yang makan babi secara diam-diam. Memang benar. Saya banyak teman Bapak Ibu ya, yang beragama Islam, di mana dia tahu babi itu haram bagi dia, tidak boleh makan, tapi dia makan. Ketika ditanya, kenapa makan? Nikmat Bang Pendi, enak sekali daging babi. Aduh, rugi sekali kalau saya tidak makan. Ini jawabannya Bapak Ibu. Saya bertanya, apakah kamu tidak tahu kalau ustadzmu berkata anjing itu sudah haram? Tahu. Tapi ya biarkanlah, yang penting ini babi, ini daging, nikmat, enak, maknyus, katanya Bapak Ibu. Nah, di artikel ini ditulis Gus Miftah bilang ada orang Islam yang ikut makan babi diam-diam. Babi harus Kristen, kurma harus Islam. Nah, kenapa makan babi harus diam-diam? Karena mereka takut dikofar kafirkan Bapak Ibu ya. Takut dikofar kafirkan. Maka mereka harus curi-curi waktu untuk supaya bisa makan daging babi. Dan mereka tidak boleh makan sembarangan. Makan secara diam-diam. Seolah-olah ketika makan diam-diam, di saat Ustadz tidak melihat Bapak Ibu, mereka tidak tahu kalau Tuhan melihat ya. Tuhan melihat tapi dia tidak tahu. Ini hebatnya kita Bapak Ibu. Tidak perlu diam-diam. Tidak perlu diam-diam. Makan selahapnya. Wush, nikmat, enak sekali. Saya waktu pelayanan di Kalbar, Kalimantan Barat, saudaraku, saya makan di Bipang Ambawang. Waduh, nikmat sekali daging itu. Nikmatnya minta ampun. Ramainya orang di sana yang makan di Bipang Ambawang. Bulan besok saya berangkat lagi ke Kalbar. Ditulis di thisway.id, Gus Rofi'i mengakui pernyataan pendakwah Gus Miftah soal sejak kapan rendang punya agama memang ada kesalahan. Gus Rofi'i menilai kesalahan ucapan yang dilontarkan dari mulut Gus Miftah justru kini memicu timbulnya kegaduhan. Bahkan imbasnya, kini banyak masyarakat Minang, Padang yang mulai tidak menyukai Gus Miftah karena dianggap menyepelekan rendang. Gus Miftah mulai tidak disenangi oleh saudara kita di Padang, oleh orang Minang karena menyepelekan rendang. Ini kan hal yang aneh, luar biasa ini ya. Masa gara-gara rendang tidak disenangi lagi? Masa gara-gara rendang Gus Miftah jadi disepelekan? Ini kan aneh. Padahal kalau kita melihat bagaimana Gus Miftah, itu beliau sangat toleransi yang luar biasa. Saya berharap kepada saudara semuanya, jangan sampai menggadaikan iman. Silahkan berteman dengan siapapun, bersahabat dengan siapapun, berkerabat dengan siapapun. Kita boleh menjalin hubungan dengan siapapun sampai kita menjadi saudara. Tetapi tentang keselamatan itu tidak ada sangkut pautnya dengan teman, sahabat, kerabat.
Karena keselamatan itu adalah pribadi lepas pribadi. Ya, yang pertama keselamatan itu pertama sekali mengenal, menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini paling penting. Yang kedua, kita tinggal di dalam firman, tidak hidup menurut dunia, tidak lagi serupa dengan dunia. Apa arti serupa dengan dunia, Bang Pendi? Kita tidak lagi menghina orang, kita tidak lagi mencaci maki, kita tidak lagi mengolok-ngolok, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi sifat sombong. Nah, kita sudah jaminan surga. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, gara-gara rendang Gus Miftah dicemooh. Masa hanya gara-gara itu Gus Miftah bisa dicemooh oleh orang lain? Ini kan aneh sekali, sempit sekali pikiran-pikiran mereka. Nah, sekali lagi tetap saran saya, pesan saya kepada kita semuanya, masalah iman itu harus dijaga. Berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Harus berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Beriman kepada Adonai Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, yang telah menjadi manusia yang sempurna. Dia pribadi satu-satunya terkemuka bukan saja di dunia, tapi di akhirat. Satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat adalah Yeshua HaMashiach. Satu-satunya pribadi yang lahir, yang hadir, yang datang ke dunia ini dengan kalamnya Tuhan, dengan rohnya Tuhan, itu dia, Yeshua HaMashiach. Satu-satunya pribadi yang maha adil, itu dia, Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, yang telah menjelma menjadi manusia yang sempurna. Satu-satunya firman yang tidak pernah disentuh oleh setan, itu dia, Yeshua HaMashiach. Maka ketika lahir datang dalam wujud manusia ke dunia ini, lahir tidak seperti lahirnya manusia biasa, tidak seperti lahir dan adanya para nabi dan rasul. Kalau para nabi dan rasul itu lahir dan ada di dunia ini sama dengan kita. Begitu lahir nangis, kecuali bisu. Pasti nangis. Kenapa? Konon katanya disentuh oleh setan. Ya, disentuh oleh setan. Tetapi lahirnya, adanya, datangnya dalam wujud manusia, pribadi Yeshua HaMashiach di saat bayi tidak bisa disentuh oleh setan. Kuasa kegelapan tidak bisa menyentuhnya. Ini kenapa? Karena Roh Kudus, suci, bersih. Setan paling takut kepada Yeshua HaMashiach. Maka setan itu macam cara dia lakukan untuk menggodai Yeshua HaMashiach tidak bisa. Dan satu-satunya pribadi yang tidak bisa digodai oleh setan itu adalah Yeshua HaMashiach. Yang lain sanggup dan mampu digodain. Maka orang-orang yang kena godaan setan itu pasti melakukan dosa, pasti ada dosa. Dan orang yang sudah melakukan kesalahan dan dosa itu pasti kena guna-gunanya setan, Bapak Ibu ya. Kena guna-guna setan, kena godaan setan. Iblis laknatillah ya. Kalau bahasa saya dulu, iblis laknatillah, setan laknatillah. Nah, orang kalau sudah kena godaan setan itu pasti orang itu berdosa, pasti jatuh dalam dosa, udah pasti. Tetapi macam cara dilakukan oleh setan untuk menggodai Yeshua HaMashiach tidak bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Karena Yeshua HaMashiach itu ada ke dunia ini dengan kalam Tuhan, firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Yang pertama rohnya Tuhan, yang kedua kalamnya Tuhan. Maka berbeda. Kalam Tuhan, roh Tuhan itu hanya pada Yeshua HaMashiach, bukan pada yang lain. Nah, makanya dia tidak bisa digoda oleh setan. Terpental setan. Kalau soal bicara Tuhan kami itu satu, Tuhan kami esa, itu semua orang percaya. Tidak ada orang yang tidak percaya. Bahkan kitab Yakobus katakan setan pun percaya. Engkau mengatakan Tuhan itu esa, engkau mengatakan Tuhan itu satu, kata Yakobus. Jangankan engkau, setan pun percaya, bahkan setan gemetar dia. Gemetar. Tetapi setan tidak mau melakukan. Apa yang tidak mau dilakukan oleh setan? Dia tidak mau mengakui Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat, sebagai Elohim. Tidak mau dia akui. Nah, bahkan dia ingin menyamai dirinya dengan Tuhan.
Roh Tuhan, kalam Tuhan dalam wujud manusia, dia ingin menggodai. Dia katakan apa? Dia perintahkan, kalau engkau mau menyembah aku, sujud kepadaku, maka seluruh isi dunia ini kuberikan kepadamu. Setan tidak tahu kalau semua yang ada di dunia ini diciptakan dari dia dan oleh dia. Segala sesuatu ada, itu dari dia. Bukan dari pribadi yang lain, bukan dari orang lain, dari firman. Nah, ada orang yang bertanya kepada saya, Bang Pendi, mana duluan diciptakan dunia ini dengan diciptakannya Yeshua HaMashiach, dengan adanya Yeshua HaMashiach? Saya ingin katakan satu hal. Jawabannya itu ada di firman Tuhan, ada di Alkitab. Jadi tidak perlu kita harus belajar dulu lebih tinggi baru kita bisa menjawab itu. Enggak. Jawabannya ada di Alkitab. Apa jawabannya, Bang Pendi? Segala sesuatu diciptakan dari dia, untuk dia, dan oleh dia. Itu kata Alkitab. Ya. Maka semuanya itu jawabannya adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Maka Bapak Ibu, orang Kristen yang bergaul karib dengan firman, kita yang bergaul karib dengan firman, kita sering membaca firman Tuhan, maka kita selalu sukacita. Maka iman kita bertumbuh. Dan kita bertumbuh dalam iman dan kita diperbaharui. Siapa yang memperbaharui? Ini firman yang memperbaharui kita. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bergaul karib dengan firman. Baca firman. Oke, saudaraku. Nah, jadi para pencinta channel Angel Habaget, kiranya video ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan sampai saat ini masih ya berlanjut soal rendang B2 ya. Karena nikmat sekali daging itu. Nikmat, sangat nikmat. Oke. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.